samping keuntungan juga ada kerugian ya, kekurangan. Kekurangannya tadi untuk loop tertutup ini strukturnya akan lebih kompleks ya, sehingga biayanya akan lebih relatif lebih mahal. Kita kalau yang loop tertutup tadi kita cuma perlu ya timer saja sudah jadi ya. Sedangkan loop tertutup ini timer tidak, biasanya dia tidak memakai timer malah ya. Jadi akan memakai controller PID ya, proporsional, integrator, dan diferensiator. Ini itu controller yang paling sederhana yang bisa kita pakai. Dan itu ada penambahan komponen, itu nilainya akan membuat sistem menjadi lebih mahal. Dan berikut biaya perawatan tentu akan lebih mahal karena sistem yang kompleks tentu perawatannya tidak mudah ya, perlu keadaan khusus, sehingga biaya perawatan ini akan cenderung lebih mahal. Kemudian dapat menimbulkan isolasi sistem. Ini karena kemampuan mengetahui perubahan pada plant ya. Jadi ketika ada perubahan sedikit, sistem akan beraksi. Nah, ini ketika perubahan ini semakin banyak, maka sistem cenderung beroscilasi ya. Berikut ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ya. Kalau kita tidak merancang sistem dengan baik, kita tidak menentukan parameter pengontrolnya dengan baik, maka bisa terjadi sistem jadi tidak stabil. Jadi pengontrolan mungkin waktu kita merancang itu sudah sesuai ya, tapi mungkin dalam perjalanan waktu ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga sistem menjadi tidak stabil. Seperti mungkin kita sudah rancang tapi kita tidak menghitung gangguan. Ketika gangguan masuk, kontrol tidak bisa mengatasi, maka sistem cenderung menjadi tidak stabil. Oke, timbulnya derau atau noise ini bisa terjadi ya, karena sensornya cenderung sensitif, sehingga bisa terjadi noise ya. Ini juga merupakan gangguan. Jadi gangguan sendiri kita bisa bagi jadi dua ya, jadi white dan noise yang draw yang murni ya. Kalau white noise ini kita bisa kita antisipasi ya, karena itu dalam batas yang masih wajar ya, dibandingkan kalau noise yang tidak pernah dengar black noise ya. Kita bilang white noise ya. White noise berarti sinyal yang masih noise yang masih dalam batas kewajaran yang bisa kita tanggulangi. Oke, ini contoh loop tertutup yang kemarin sempat kita bahas ya. Ini flush toilet ya. Yang ini sudah ditemukan jauh sebelum Masehi ya. BC itu kan sebelum Masehi ya, 270 before Christ ya. Itu Masehi ya. Before Masehi, sebelum Masehi. Nah, kita bisa lihat di sini nanti tugas kalian yang kedua ya, kalian menentukan apa itu kontrolernya itu apa, aktuatornya itu apa, plantnya itu apa, itu tugas kedua ya. Kalian menempat, jadi kalian sudah menemukan tugas pertama itu nanti menemukan sistem sederhana, kemudian deskripsikan apa itu sistemnya, bagian-bagiannya itu apa saja. Kemudian tugas kedua buat kalian plot ada di mana posisinya, bagian-bagiannya tadi apa, misalnya timer, kalian deskripsikan timer itu apa, tapi itu di tugas pertama ya. Tugas kedua, kalian langsung tentukan timer ini tugasnya sebagai controller. Situ plotnya. Oke, kita bisa lihat di sini
Input adalah air ya, air masuk ke dalam pipa. Kemudian aktuator ini dia menjaga hubungan antara output dan input ya, aktuator. Nah, sensornya di sini adalah lampu ya, float. Nah, ketika maksimum terjadi kita lihat air sudah maksimum, maka pelampung ini akan mendorong piston untuk menutup keran air di atas. Ditutupannya sampai sempurna, air tidak akan masuk lagi. Nah, ini outputnya adalah HT ya, output adalah HT, jarak yang sudah kemudian output dari aktuator yang diberikan kepada plant adalah debit air Q1. Kemudian set point atau input adalah di set di H0. Kita bisa lihat ketika ada perbedaan antara H0 dan HT, maka float akan memberikan input, memberikan feedback kepada controller. Nah, ini terjadi sampai tinggi air itu sesuai antara input dan output. Nah, ini sebagai perbandingan saja antara loop terbuka dan loop tertutup ya. Oke, untuk loop terbuka struktur sederhana dan murah, namun akurasi rendah ya. Tahan terhadap gangguan dan mudah diatur. Jadi di sini tahan terhadap gangguan ini dalam arti kita tidak terpengaruh pada gangguan ya. Gangguan seberapa besar pun gangguan yang masuk tidak akan mempengaruhi aksi pengontrolan ya. Sehingga ini kita sebut sebagai relatif lebih tahan terhadap gangguan. Walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tetapi itu tadi controller tetap bekerja. Nah, dibandingkan controller loop tertutup, ini strukturnya lebih kompleks dan mahal. Kemampuan untuk koreksi sinyal ini lebih baik. Akurasi lebih tinggi ya. Karena loop tertutup ini cenderung kita bisa mendeteksi di mana posisi output yang kita berikan. Kita bisa mendeteksi. Jadi dibandingkan dengan closed loop ya. Jadi tadi seperti timer tadi, timer kita pakai untuk on dan off saja. Misalnya waktu sistem ini hidup, kita berikan output 220 volt ya. Tetapi kalau padam 0 volt. Nah, untuk loop tertutup bisa kita tentukan antara 220 sampai 0. Katakan sebelum sistem kita matikan, kita secara bertahap menurunkan dari 220 ke 0 atau sebaliknya. Sebelum mencapai 220 kita naikkan secara bertahap. Nah, kemudian ini tadi rentan terhadap gangguan. Dibandingkan dengan loop terbuka tidak mau tahu gangguan sebesar apapun, dia tetap bekerja sesuai dengan komando ya. Nah, dibandingkan dengan loop tertutup, ketika gangguan terjadi ini akan menimbulkan kesalahan pembagian sensor sehingga feedbacknya juga jadi salah ya. Sehingga kalau gangguan yang cukup besar akan mengakibatkan sistem tidak stabil. Sehingga loop tertutup ini lebih rentan ya terhadap gangguan. Untuk pembelian
loop tertutup ini yang berikutnya adalah cenderung tidak stabil kalau kemudian parameter pengendali kita salah ya. Jadi misalnya controller PID ya, PID kita sudah harus tentukan berapa nilainya P, berapa nilainya I, berapa nilainya D, itu sudah harus tentukan. Kesalahan tuning memberikan nilai-nilai tersebut ini menimbulkan sistem tidak stabil.